Berarti kan perlu dipertanyakan, berhati-hatilah dari orang-orang bangsa Farisi. Dan Dajjal dinarasikan di dalam hadis. Yang akan banyak mendukung di barisan Dajjal adalah orang-orang Farisi. Iya, iya, iya. Kalau tidak ada di lemari sejadah. Luar biasa ya, Dek ya. Kalau kita berhasil, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa lepas kata Allah itu dari kitabnya mereka. Enggak tega kita nama Allah masuk ke dalam kitab seperti itu. Iya. Kalau ada umat Islam yang mengiyakan nama Tuhannya dipakai, disandingkan, coba baca Filipi 2 itu. Filipi 2 nomor 6. Allah tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan Allah mengosongkan diri, tidak mempertahankan keilahiannya, dan mengambil rupa manusia, menjadi sama seperti manusia dan menjadi hamba dan taat sampai mati. Gila nggak? Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, menurunkan derajatnya menjadi makhluk, menjadi manusia. Siapa yang mau terima, Dinda? Siapa yang mau terima Tuhannya digituin? Kita nggak terima. Ya, kesempatan kita lah kemudian untuk menyampaikan ke lembaga majelis ulama. Karena majelis ulama ini, para ulama kita ini juga kan mereka tidak mendalami materi-materi itu. Nah, dia bukan nggak paham, mereka nggak ada waktu untuk mengkaji lebih dalam. Kayak kemarin saya mengatakan bahwa saya tidak setuju kalau Kristen itu disebut agama samawi, Bang. Saya tidak setuju. Oh, sama. Siapa bilang? Saya nggak pernah menyebut mereka samawi, bukan. Ya, kalau syaitoni, ya. Ya. Kristen ini kan gini, agama samawi kan agama yang datang kemudian dari Tuhan benar, Allah. Ya. Nah, kalau di zaman Nabi Muhammad, memang jadi Islam itu memandang sebuah kebenaran, salah satu jalurnya itu dengan cara baru sodik, kabar pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi dua. Ada kalanya kabar dari Al-Quran, ada kalanya kabar dari Nabi Muhammad sebagai Nabi. Nah, tidak pernah Nabi Muhammad itu tidak pernah. Yang ada di Ahlul Kitab, Nasrani, yang saat itu masih ada sisa-sisa kebenaran meskipun sedikit. Betul. Nah, maka dari sisa kebenaran yang ada sedikit ini di zaman Nabi masih bisa disematkan dengan Samawi karena sebagian masih ada yang lurus. Nah, betul. Berjalannya waktu, jangankan 1400 tahun yang lalu, teman-teman. Dari beberapa tahun di Indonesia saja, berapa kali revisi itu? Bayangkan, berapa kali kitab suci mereka direvisi di Indonesia dalam beberapa tahun ini. Apalagi di zaman Muhammad 1400 tahun, itu bukan direvisi lagi. Itu mungkin sudah agak ada sisa-sisa kebenaran sama sekali. Sehingga ketika Kristen yang diproklamirkan awal mulanya oleh seseorang, yaitu Paulus. Bahkan Paulus ini, kalau kita lihat itu ada kitab namanya Ar-Risalah ila Ahlir Rumiyah, yang ditulis oleh seorang pastor, Dr. Matta Al-Mesken. Beliau mengatakan di awal-awal kitabnya, Paulus ini setingkat dengan Yesus, bayangkan. Ingkar. Paulus, iya. Itu kita sampaikan di video-video kita, Pak. Seorang pastor ya yang ahli dalam akidah Kristen mengatakan Paulus ini adalah sebenarnya anak Tuhan. Nah, kalau seperti itu kan tidak ada kaitan sama samawi berarti. Sudah putus ajarannya dengan Allah. Kan begitu. Memang ada kacauan di situ. Ada kekacauan. Makanya kalau saya mungkin saya keliru ya, Dek. Selalu mengatakan ketika ada perintah berdebatlah dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Saya memaknai zalim itu mereka ini. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Ya, bukan jalan orang yang engkau murkai, bukan orang yang sesat. Nah, yang dimurkai ini siapa dan yang sesat ini siapa? Kan dibagi dua di sana. Nah, kalau saya menilai, ini menurut saya pribadi ya,
entah itu salah menurut penafsiran yang sebenarnya atau gimana. Orang-orang zalim itu adalah mereka yang mengatasnamakan diri mereka pengikut, mengatasnamakan mereka agama samawi, tapi berupaya menggantikan pencipta langit dan bumi dengan makhluk. Itu yang saya nggak zalim. Allahu Akbar. Insyaallah. Ya, saya pamit bentar, 1 menit. Ya deh, ya deh. Itu yang teman-teman, kalau kita berdiskusi dengan pakarnya beginilah, nikmat sekali ilmunya itu, gampang masuk. Karena Gus Wafi ini meskipun masih muda, sahabat-sahabat sekalian, beliau ini sudah selevel ulama keilmuannya ya, maksudnya kalau usianya masih anak-anak, masih 29 tahun lewat beberapa liter gitu ya kan ya. Ilmunya yang kita ilmunya yang sangat luar biasa. Masya Allah banget. Ada di situ, nggak pernah keluar dari, kalau bukan di kamar, di lemari sejadah atau di berangkas. Nggak pernah hilang dari situ. Ya, jadi kalau orang punya keilmuan kayak Gus Wafi ini, ya Masya Allah ya teman-teman, kaidah Islam beliau paham. Makanya saya tenang kalau beliau ajak duet untuk menghadapi 1000 oten sekalipun, atau 2000 Kristen sekaligus, kami berdua saya berani. Jadi beliau dari aspek Quran, hadits, saya dari aspek Bible. Nggak goyang sudah itu. Kuda-kuda sejajar nggak goyang lagi itu. Makanya kalau ada yang mau mengadakan kegiatan ini silakan. Kami berdua siap atas nama API Apologet Islam Indonesia. Kami berdua siap untuk menghadapi meskipun 1000 pendeta atau pastor atau lulusan terbaik dari mereka. Ya. Nah, cuman kalau mereka ditanya tentu nggak mau. Itu dia masalahnya. Ya kan ya. Tapi mudah-mudahan aja ada yang berminat. Yang penting jangan luga tambunan. Luga tambunan ini kan tidak mungkin orang-orang Kristen itu terima. Tolong karena berarti kita harus katakan kepada mereka bahwa keturunan itu harus jadi nabi. Nah, nabi bagi mereka gitu. Iya kan? Masya Allah. Suaranya nggak ada, Dek. Suaranya Gus Wafi nggak ada. Suaranya Gus Wafi nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau Luga Tambunan sudah resmi jadi nabi mereka, Luga Tambunan sudah diproklamirkan menjadi nabi mereka secara sah. Jadi nggak apa-apa. Ngobrol. Abang di Pekanbaru. Di sini juga. Iya, saya orang Pekanbaru. Oh gitu. Masya Allah. Bang, Tuan rumah di sini apa? Tuan rumah. Orang asli sini. Bang, Gimana, Dek? saya izin sedikit menjelaskan tentang agama samawi, Bang ya. Boleh. Ini ada teman kita ini. Keluarga besar Bang Juma. Iya. Oh. Beliau fansnya Gus Wafi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau beliau ini Saya orang Pekanbaru Ustaz. Oh, Masya Allah. Siap. Sehat selalu. jumpa di sini. Oh, lihat live-nya kayaknya emang. Karena yang nonton hampir 3.000 ya kan ya. Adik saya yang perempuan, dia langsung nelpon, bagus semua lagi Pekanbaru, di mana tuh? Jadi ini dekat dari rumah saya. Oh gitu. Ini Resto Cendana. Di mana jalan Semakin positif ya. dekat gitu. Udah saya buru-buru sini. Alhamdulillah ketemu. Oke Dinda, lanjut materinya. Saya pun ingin tahu agama samawi. Oke, siap. Jadi begini teman-teman.
yang harus kita pahami, agama samawi itu definisinya apa, dan jangan kemudian kita menganggap Yahudi dengan Nasrani itu selamanya bisa disebut dengan agama samawi. Agama samawi adalah agama yang datang dari Allah, agama yang datang dari Tuhan yang benar. Maka ketika agama itu sudah mulai masuk ya dalam agama tersebut, pemahaman-pemahaman yang di luar konteks para nabi, di luar ajaran dari Allah, maka tidak bisa disebut dengan agama samawi. Tetapi misalnya di sebuah kitab suci masih ada ajaran-ajaran langit, ya, maka yang sedikit itu bisa disebutkan sebagai agama samawi, tapi hanya secara majazan, ya, hanya secara sebagian saja. Dan ini ternyata bukan hanya disampaikan oleh kita, para ulama dari dulu ternyata mengklaim, bahkan menganggap orang-orang sekarang nih, Yahudi sekarang nih sama Nasrani ini sudah tidak bisa disebut dengan samawi lagi. Kita kasih contoh ya, kita kasih kitabnya ini ya, kita kasih kitabnya. Terutama Sumatera Barat. Sudah yang ini. Ya. Jadi di sini itu Ada kitab bernama Tauratul Yahud. Ya. Kitab ini namanya Tauratul Yahud wal Imam Ibnu Hazm Al-Andalus. Nah, di dalam kitab ini diterangkan apa sih agama samawi itu? Ini bisa didapatkan di Google sama aja ya. Wal Imam Ibnu Hazm Al-Andalus. Sekarang kita lihat, kita cek syarat agama itu disebut dengan samawi itu gimana? Ini ya. Ini kita lihat di dalam halaman, nah ini ya. Ada bab pada halaman ke 24 ya. Ada bab namanya Al-Kutubus Samawiyah wa Syurutu Sihhatiha. Kitab-kitab samawi dan syarat-syarat bisa disahkan sebagai kitab samawi. Nah, ini definisi ya. Definisi Ta'riful kitabis samawi. Definisi kitab samawi. Al-kitabu lughatan masdaru kataba wa katsban wa kitabatan. Ay qadha wa alzama wa farada. Kita langsung makna secara istilahnya ya. Was-samawi nisbatun ilas sama. Kalimat samawi itu dinisbatkan, dikaitkan dengan langit sama. Ail ya al-munazzal minas sama, yang diturunkan dari langit. Pemahamannya diturunkan dari langit. Wa ahlul kitab, para ahli kitab yusammunahu al-muqaddas. Ahlul kitab menamakan kitab mereka dengan kitab al-muqaddas. Apa arti al-muqaddas? Ay al-mutahhar, yang disucikan. Al-kitabul muqaddas, kitab yang disucikan kata mereka. Yuqalu qadusa qudusan wa kudusan. Jadi kitab yang suci kata mereka. Ay tahara wa tanazzaha wa tabaraka. Nah, secara istilah apa yang disebut dengan kitab samawi? Secara istilah, huwal kitab al-muha bihi minallah. Kitab yang diwahyukan yang datang dari Allah ila ahadil anbiya, kepada salah satu para nabi, seperti Al-Qur'an, seperti Al-Qur'an. Wa Taurat, kitab Taurat yang asli ya, Taurat allati unzilat ala Musa, Taurat yang diturunkan kepada Musa, wal Injil alladzi unzila ala Isa, dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, itu namanya kitab samawi secara istilah. Nah, syaratnya bagaimana? Syarat, ingat, syarat berbeda dengan torik. Kalau turuk atau toroik, maka satu saja kena semua. Tapi kalau syarat satu saja tidak kena, maka tidak kena semua. Itu ya. Jadi lafaz para ulama ini menggunakan kata syurut. Berarti harus kena semua ini, syarat-syarat ini. Kalau satu saja tidak kena, maka batal disebut dengan kitab samawi. Syurutu sihhatil kitab as-samawi. Syarat kitab itu bisa sah disebut sebagai kitab samawi. Apa kata para ulama? Ini ya. Wada'al ulama'u wal bahithuna qawa'ida wa syurutan liqubulil kitab as-samawi wat taslim bi annahu hujjatun wa ahammuha ma yali.
kitab yang disebut dengan kitab Samawi telah disampaikan oleh para ulama dan orang-orang yang telah membahasnya. Ada beberapa kaedah dan syarat yang harus tertera. Kitab itu disebut dengan Samawi. Yang pertama, ayyakunan nabi alladhi yunsabul kitab ilaihi qad thabatat nubuwatuhu wa ulima sidquhu yaqinan biwisatati dalailin nubuwah al-ma'rufah min mu'jizatin wa ghairiha. Pertama, syarat kitab itu bisa disebut dengan Samawi. Nabi yang disebutkan dalam kitab itu harus benar-benar nabi yang asli. Memang benar-benar nabi. Ada tanda mukjizatnya, ada dalil-dalil kenabiannya. Jelas. Sekarang saya tanya, Paulus itu kan nabi tuh. Ada nggak tanda-tanda kenabiannya? Ada nggak dalil-dalil dia memiliki mukjizat yang soreh sebagai nabi? Kan nggak ada. Ya nggak bisa lah disebut kitab Samawi. Surat-surat Paulus itu ada nggak? Dia sebagai rasul, sebagai utusan, terkenal memiliki mukjizat sebagai dalail, sebagai tanda-tanda kenabiannya. Kan nggak ada. Nah, dari syarat pertama saja itu sudah gagal, teman-teman. Syarat pertama saja sudah gagal. Dan ingat, syarat kitab bisa disebut sah sebagai kitab Samawi, maka harus melalui 5 syarat. Ini ada 5 syarat ya. Ini ada 5 syarat ya. 1, 2, 3, 4, 5. Syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi. Nabi yang ada di dalam kitab itu, bayangkan Nabi Lut alaihi salam dinarasikan berzina dengan anaknya. Nabi Dawud alaihi salam, kata mereka bukan nabi, dia raja, bahkan mengambil istri orang. Lah, nabi-nabi yang kita muliakan ternyata disebutkan dalam kitab mereka dihinakan sehina-hinanya. Maka satu saja syarat ini sudah tidak terpenuhi sebagai syarat sah sebagai disebut dengan kitab Samawi. Begitu saudara. Jadi jangan pernah mengaku-ngaku kalau mereka itu adalah agama Samawi. Bukan, kena satu syarat aja kalian sudah gak mampu. Jangan kemudian dikaitkan dengan syarat-syarat yang lain. Tewas kalian, nggak ada. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Sudah, Bang. Jadi gitu teman-teman ya. Yang disebut dengan Samawi itu yang benar-benar dari Allah. Sedangkan Kristen ini yang mendirikan Paulus. Begitu. Paulus itu bukan Samawi. Dan ajaran-ajarannya itu ditentang, bukan hanya kita yang menentang. Gitu. Kalau Taurat yang turun ketika ada Nabi Musa masih ada sisa-sisa kebenaran, oke lah. Begitu kan? Atau Injil yang turun kepada Nabi Isa masih ada sisa-sisa kebenaran nih, oke lah. Lah buktinya? Apakah kemudian kitab mereka memiliki sanad untuk sampai tulisan itu kepada Nabi Isa? Kan tidak punya mereka. Nabi Isa setiap hari bahasanya Aramaik. Kitab mereka bahasanya Yunani. Yunani itu bahasa yang dipakai oleh para paganisme, penyembah berhala. Semua kitab mereka itu sudah Yunani. Sedangkan Nabi Isa bahasanya Aramaik, wahyunya ya turunnya Aramaik. Dari itu aja sudah gak bisa disebut Samawi. Awal akhir itu sudah palsu itu. Gitu loh guys. Itu suaranya antum tidak kedengaran bang, dimatikan mic itu. Sengaja Dinda biar materinya dapat. Kuping saya yang kanan dengar sini, yang kiri dengar antum. Masuk kok. Dua atur ya. Dua atur ya. Iya. Saya waktu panas ini. Pak, saya fotokan ini, Pak. Ya. Lanjut Dinda, lanjut. Materi ini penting memang untuk disampaikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman ya, ketika mereka itu mengatakan bahwa
kitab mereka datang dari Tuhan. Lalu yang menulis Taurat misalnya adalah Nabi Musa. Bayangkan, yang nulis Taurat adalah Nabi Musa sampai selesai. Itu mana sanadnya itu? Coba kita tanyakan itu. Yang ada sekarang ini Ibraninya saja dengan Ibrani yang di zaman Musa kan beda. Kan begitu. Dari bahasanya aja sudah beda itu. Jadi jangan ngaku-ngaku lah seperti itu. Nih. Ya. Saya tuh kalau sampai nyerang pakai kitab para ulama tewas kalian. Karena para ulama kita itu kristologi semua gitu loh. Para ulama kita itu ahli kristologi guys. Ini ya. Al-Kitabul Muqaddas ladai ahli kitab. Kitab yang muqaddas menurut para ahli kitab. Ini ya. Yaz'umu an-nasara anna kitabahum al-muqaddas huwa majmu'atul asfar al-ilahiyah allati kutibat bi ilhamir ruhil qudus, kata mereka. Orang Nasrani mengaku-ngaku kitab mereka itu telah disucikan, adalah kumpulan beberapa kertas yang datang dari Tuhan dan dinaungi dengan ilham Roh Kudus, kata mereka. Ya, apakah ini bisa dibuktikan? Ya. Misalnya seperti Ahdul Jadid atau Ahdul Qadim, ya, Ahdul Qadim ya. Ahdul Qadim itu artinya perjanjian lama. Wa yuqassimunahu ila qismaini kabiraini ra'isaini huma al-ahdul qadim, pertama perjanjian baru, wa rubbama utliqu alaihi majazan at-Taurah. Taurat secara majas gitu ya, diucapkan Taurat secara majas lah, kira-kira begitu. Nah, atau juga dikatakan sebagai Injil secara majas. Apakah bisa dipertahankan sanadnya? Misal ini ya. Aduh. Bang. Entar Bang, izin ada tamu Bang, ada tamu. Mari ya teman-teman, lanjut materinya ya. Materi agama Samawi, supaya kita bisa membedakan mana yang pura-pura Samawi, mana yang betul-betul Samawi. Udah saya cuma saya bersih. Apa yang disampaikan? Ada yang pusing dengan masker, nanti ku kasih maskernya kalau mau. Karena euforia mendapatkan suatu ilmu yang apa itu, kadang kawan-kawan apa ini kadang mulutnya seperti nggak berbandrol gitu, tidak seperti itu berdakwah. Malah Bang Zuma juga ini saya lihat lembut sekali gitu ininya, yang itu. Kalau udah kita sama Muslim dia ngomong itu lembut sekali, beda kalau sama nah ya begitu gitu saya melihatnya gitu. Kan Islam kayak gitu, Nabi Muhammad kan betul. gitu. Rasulullah kalau sesama Muslim keras, dia tuh sendiri loh yang menerima ilmu, ya. Menerima Islam itu sendiri loh. Kalau dia keras, siapa yang mau menerima? Islamnya pun nggak akan diterima. Itu dengan cara lemah lembut dia, dengan cara perbuatan, sikapnya lagi, kan seperti itu. Nah memang ada beberapa kawan-kawan di salaf itu memang karena euforia mendapatkan ilmu yang begini-begini itu langsung sekarang suka menghujah gitu yang ini ya. Saya tidak salahkan ini, cuman ya mungkin belum dalam dia mendalam di Indonesia. Misalnya kita jangan seperti iblis ilmunya sangat tinggi, dia melihat semua, dia melihat Al-Quran itu turun, dia melihat itu semua, tapi dia kena di akhlak kan. Jangan seperti itu juga. Nabi Muhammad itu lembut sama Muslim, keras betul. Kepada kafir. Nah, ya kan? Betul itu makanya. Bukannya kita Nabi Muhammad. Masuk saya. Apa-apa. Saya karena Bang Zuma begini saja Pak tanya. Kok bisa sekeras itu ya suaranya? Oh, pakai ini. Kalau di sana ya. Ada songkat. Ada songkat ya. Songkat ya. aja yang dicolok ke sini itu udah selesai. Nah, ya kalau itu saya ngerti, saya kan juga orang recording.
Ya saya itu kalau itu kan nggak, saya kira yang ini juga cuman modal handphone tapi itu suara keras. Udah makan dulu yuk. Lanjut Bang Juma, ayo makan. Saya sudah. Sat, kamu sini Sat. Ini abang-abang ini sedikit Gus Wafi tadi kemana ya? keluarga dari Dumai. Oh Dumai. Saya SD Dumai. Gus Wafi tadi izin, Karanganyar. beliau izin apa? 80 lah. SD Karanganyar dulu kepala sekolahnya Pak Ismail. Oh ada tamu. Ya. Oh gitu. Oh, tapi saya masih Atau kita tutup aja dulu SD, ini. saya SD 05. Kita tutup aja dulu ya Inter, teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Insya Allah. Jadi dulu tuh kan sekolah itu kan banyak bantuan dari Chevron dan Tex ya. Jadi teman-teman yang mau nonton Bang Suma tanpa masker silakan nanti datang ke Beskop Baru bangkunya tanggal 24 Juli ini ya. mau minta pindah. Yang penasaran pingin lihat gigi panjang silakan datang di Beskop tanggal 24 Juli 2025. Sedikit lagi waktu beberapa hari ke depan lagi. Silakan hadir nonton. Yang oten, yang penasaran silakan. Pengen lihat gigi emas yang panjangnya 7 cm datang ya. Abang Bang Suma itu gigi taring semua. abang saya nomor Judulnya filmnya Doti, film Doti. Doti ilmu hitam. nomor 5, nomor 6, nomor 7. Awas aja giginya keluar lewat kaca layar. Gitu. Kita tutup ya. Bapak saya dulu dinas kehutanan. Kita tutup ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi ya. Soalnya kita mau makan juga, Gus Wafi juga lagi ada tamu gitu ya. Yang zaman itu Boleh ya? harusnya kaya raya gitu. Tapi bapak saya Oke. ya alhamdulillah. Makasih banyak atas kebersamaannya. Tapi yang Mohon lain, izin kaya nanti raya banget. sampaikan ke Gus Wafi Insinyur-insinyur kalau dari Bang Suma juga ada tamu dan ingin makan siang Kalau kan semua kadis-kadis itu kan dari sampai Jawa semua. dimatikan live-nya dulu. Sampai gubernur juga kan. Oke. Terima kasih. Atau mau ngobrol sama Sadri? Iya, Sad. Ngobrol lah dulu. Ngobrol dulu. Dulu nggak ada yang Halo guys, mau makan.